Film ini bukan hanya apik dalam hal estetis dan naratif, melainkan membuka mata dan pikiran bahwa pada akhirnya yang melindungi setiap insan demi bertahan hidup adalah individu itu sendiri. Kisah Dark Waters diangkat dari laporan mendalam The New York Times yang dirilis pada 2016. Laporan itu menggambarkan perjuangan pengacara Robert Bilott melawan perusahaan kimia raksasa DuPont atas kasus pencemaran senyawa kimia PFOA alias C8 sejak 1998 dan diungkap ke publik pada 2001. Artikel panjang itu kemudian digarap ulang jadi naskah oleh Mario Correa, Matthew Michael, dan Carnahan, serta diarahkan oleh Todd Haynes. Aktor Mark Ruffalo menjadi produser sekaligus memerankan sosok Robert Bilott. Secara nuansa dan eksekusi cerita, Dark Waters sebenarnya tak jauh berbeda dengan film thriller bernuansa investigasi lainnya. Namun, film ini memiliki rentang waktu yang jauh lebih panjang sehingga menjadi tantangan bagi penulis Dark Waters untuk memadatkan cerita dalam 126 menit. Kisah asli dari masalah pencemaran PFOA alias C8 oleh DuPont sebenarnya sudah dimulai sejak dekade 50-an. Atas tantangan tersebut, trio Mario Correa, Matthew Michael, dan Carnahan patut mendapatkan apresiasi. Ketiganya mampu menampilkan kisah 6 dekade, lengkap dengan latar masalah hingga drama konflik antar karakter, tanpa kehilangan esensi. Walaupun cerita Dark Waters didominasi era 1998 hingga 2001, era awal ketika Robert Bilott menangani masalah ini. Mereka juga fokus pada masalah yang dihadapi Robert dengan konsekuensi cerita dituturkan cukup lambat sehingga menuntut penonton untuk fokus. Meski begitu, film ini terbilang masih bisa diikuti oleh mereka yang tak terbiasa menyaksikan film investigatif ataupun konspirasi. Bukan hanya sekadar menggambarkan masalah hukum yang dihadapi Robert, Dark Waters menampilkan masalah kemanusiaan yang lebih mendalam, yaitu ketika kelompok kapitalis secara tamak mengeruk keuntungan dengan menggadaikan hidup umat manusia. Ironisnya, masyarakat mampu dibuat tak berdaya dan tak bisa melawan dengan janji manis, memudahkan kehidupan, dalam iklan di media massa hingga suap berupa kompensasi fasilitas kesejahteraan. Mereka tahu, masyarakat akan anteng bila perut, kesehatan, dan pendidikannya terpenuhi. Dengan begitu, masyarakat tak akan kritis ataupun peduli meski perusahaan telah membuat mereka meregang nyawa tanpa disadari. Naskah yang kuat dan apik tersebut kemudian dieksekusi cukup baik oleh sutradara Todd Haynes. Haynes terlihat berusaha keras menampilkan visual yang relevan dengan latar cerita, meski dalam sejumlah bagian tetap ada kekurangan. Sedikit catatan, Haynes tampaknya kurang teliti atau kesulitan menyesuaikan situasi faktual saat pengambilan gambar dengan latar cerita. Sehingga, ada bagian yang tak logis bila diperhatikan secara detail. Aksi Mark Ruffalo menjadi sosok pengacara Robert Bilott juga terbilang prima dan mampu menampilkan kapasitasnya sebagai aktor sejati. Meski secara personal saya lebih suka aksinya di Spotlight dibanding dalam film ini. Dark Waters juga menjadi film ke-8 Ruffalo duduk dalam tataran produser ataupun eksekutif produser. Dark Waters akan terasa membosankan tanpa kehadiran Anne Hathaway yang menjadi istri Robert, Sarah. Anne Hathaway dengan wig dan tatanan rambut yang up-to-date dengan latar waktu mampu memainkan porsinya dalam Dark Waters secara ciamik dan pas sehingga bisa jadi sosok yang penting meski bukan di pusat cerita. Secara umum, meski bukan tergolong film berbudget besar alias blockbuster ataupun komersil, Dark Waters amat layak mendapatkan atensi dari penonton luas. Tak ada alasan untuk melewatkan film ini, baik dari segi cerita, pesan, drama, hingga eksekusi sinematik. Apalagi bagi mereka yang mengaku peduli kemanusiaan dan lingkungan. Akhirnya, akan menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan bila nanti bisa melihat Dark Waters di jajaran nominasi ajang penghargaan seperti Academy Awards, entah dalam kategori naskah bahkan tak mustahil di bagian film terbaik. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.